teman-teman, balik lagi bersama saya Nasya. Nah, kali ini kita sudah memasuki bab 23, yaitu DNS Server Master Slave. Nah, kita akan lihat nih materi-materi apa aja yang ada di bab 23 ini. Oke teman-teman, materi yang pertama ada konsep Master Slave DNS Server. Materi yang kedua ada konfigurasi Master DNS Server. Materi yang ketiga ada konfigurasi Slave DNS Server. Materi yang keempat ada pengujian Master Slave DNS Server. Dan materi yang kelima ada konfigurasi permanen resolver pada Ubuntu Client. Oke, teman-teman bisa buka topologinya terlebih dahulu. Nah, jadi jika kita ingat pada materi sebelumnya, kita sudah menjadikan server 1 Debian ini sebagai local DNS server yang bersifat master ya teman-teman, atau bersifat aktif. Kemudian kita akan buka server 1 Debian-nya terlebih dahulu. Lalu kita akan cek dengan perintah cat named.conf.local. Seperti ini ya teman-teman, lalu kita enter. Nah, di sini kita sudah mendefinisikan sebagai type master. Jadi server 1 Debian-nya ini dia lokal DNS-nya bersifat aktif ya teman-teman. Nah, di sini kita akan menjadikan server 2 Ubuntu kita ini bersifat slave atau backup. Jadi ketika nanti server 1 Debian sebagai masternya itu mati, kita bisa memiliki slave atau backup yang siap untuk menggantikan server 1 Debian atau masternya sebagai local DNS server. Oke teman-teman, kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu konfigurasi master DNS server. Oke, jadi kalau kita ingin membuat backup server atau slave, itu kita harus tetap melakukan konfigurasi master ya. Jadi kita akan membuat Debian master ini melempar posisinya ke Debian slave ketika dia mati. Oke, lalu teman-teman bisa buka server 1 Debian-nya terlebih dahulu, kemudian teman-teman bisa masuk ke perintah nano named.conf.local. Nah, perhatikan di sini kita sebelumnya sudah konfigurasi shell ya teman-teman. Nah, di sini dia type-nya sudah master, lalu di bawahnya file etc bin itu kita tambahkan lagi allow transfer, kemudian IP server 2 Ubuntu-nya atau yang akan kita transfer yaitu 10.10.10.3. Kemudian pada zone IP-nya kita juga add lagi ya teman-teman, allow transfer 10.10.10.3. Kemudian jika sudah kita Ctrl X, lalu kita bisa cek dengan perintah named checkconf. Jika tidak keluar output, maka konfigurasi kita sudah berhasil. Kemudian di sini saya akan masuk ke nano dbnesia ya teman-teman. Dan di sini kita akan melakukan konfigurasi, tapi sebelum itu kita ganti serialnya menjadi 5. Oke, kemudian kita bisa scroll ke bawah, lalu kita tambahkan konfigurasinya, add, tab, kemudian in sebagai internet, tab lagi sebagai name server, name server, kemudian kita tab lagi, kita tambahkan name servernya ns2nesia.com. Kemudian di bawahnya ns1 ini yang IP 10.10.10.2 kita juga tambahkan ns2 atau yang mendefinisikan ns2.nesia.com. Kemudian kita tab in, tab lagi, tab IP server 2 Ubuntu-nya ya teman-teman, atau IP yang akan kita transfer, _3. Oke, jika sudah kita bisa Ctrl X, lalu kita enter. Kemudian kita juga akan masuk ke nano db.10. Nah, di sini juga kita akan ganti dulu ya teman-teman, serialnya kita ganti menjadi, misal di sini saya akan ganti menjadi 4. Oke, kemudian di sini di bawahnya ns1.nesia.com yang IP 2 kita tambahkan lagi. Di sini kita definisikan IP 3 bahwa dia adalah IP dari Ubuntu server 2-nya ya teman-teman. Kemudian kita tab in, ini kita definisikan sebagai PTR, kemudian kita tab lagi, lalu kita berikan name servernya ns2.nesia.com. kemudian yang www ini dia masih tetap IP web servernya ya teman-teman, yaitu 4. Kemudian jika sudah kita Ctrl X, lalu kita enter.
Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu konfigurasi Slave DNS server. Jadi kita akan konfigurasikan server Slave pada Ubuntu server ya teman-teman. Oke, di sini saya sudah masuk ke Ubuntu servernya atau ke server 2-nya. Nah, lalu kita akan install softwarenya, yaitu dengan perintah apt install bin 9 seperti ini ya teman-teman. Lalu kita enter, kita tunggu prosesnya hingga selesai. Lalu kita akan masuk ke bin-nya dengan perintah cd /etc/ bin ya teman-teman, seperti ini. Tinggal kita enter. Lalu kita ls. Nah, di sini terdapat banyak template konfigurasinya ya teman-teman. Nah, di sini saya akan melakukan konfigurasi pada named.conf.local dengan perintah nano named.conf.local. Seperti ini ya teman-teman. Lalu kita enter. Pada konfigurasi named.conf.local, di sini kita akan konfigurasi zone ya teman-teman. Bisa diperhatikan di sini karena sebelumnya saya sudah pernah melakukan konfigurasi, jadi di sini saya akan menjelaskannya. Nah, di sini teman-teman pada bawahnya include etc bin zones, teman-teman bisa enter, kemudian tambahkan zone, lalu di sini saya akan menggunakan nama domainnya nesia.com. Nah kemudian type-nya kan pada server 1 sebelumnya itu kan type-nya kan master. Nah, pada server 2 Ubuntu ini kali ini kita type-nya berbeda, yaitu type slave. Kemudian di bawahnya pada filenya di sini, jika kita perhatikan di video sebelumnya di server 1 Debian-nya itu kan filenya dia kan tertera pada etc bin ya teman-teman, /home/etc bin, biasanya seperti itu. Nah, tapi kali ini kita filenya berbeda. Kita peletakannya pada di db.nesia. Jadi jika kita slave, maka dia akan disimpan di /var/kite/bin. Makanya kita di sini filenya itu db.nesia. Kemudian untuk master. Nah, ini di sini kita tambahkan masternya, yaitu karena pada pembelajaran sebelumnya itu masternya adalah Debian 1 atau Debian server satunya. Di sini kan IP Debian server satunya kan 10.10.10.2 ya. Nah, kemudian kita juga akan konfigurasi zone-nya. Zone IP-nya di sini IP-nya 10.10.10, kemudian .in spasi strip addr, kemudian .arpa, lalu type-nya juga slave, kemudian filenya juga kita akan simpan pada db.10. Nah, kemudian tidak lupa juga untuk masternya, teman-teman. Masternya adalah IP server 1 Debian-nya. Kemudian jika sudah, teman-teman bisa Ctrl X, lalu Y, kemudian teman-teman enter. Jadi kita sudah mengakui bahwa kita sebagai slave dan masternya. Oke, di sini teman-teman bisa cek dengan perintah nano. Oke, lalu kita akan cek dengan perintah named checkconf. Seperti ini ya teman-teman. Lalu jika sudah, bisa kalian enter. Jika saat kalian enter tidak ada output yang keluar, maka konfigurasi teman-teman sudah berhasil nih. Kemudian kita akan lihat pada cat named.conf.local. Nah, di sini meskipun kita sudah mendefinisikan db.nesia dan db.10, namun sebelumnya kita belum pernah buat itu ya teman-teman. Tapi itu tidak apa-apa karena kita sudah mengaku bahwa masternya adalah IP dari 10.10.10.2 atau IP pada server 1 Debian-nya ya teman-teman. Jadi saat kita lihat di server 1 pun dia semuanya sama ya, pada nesia.com atau db.nesia, db.10 itu semuanya ditransfer ke slave atau Ubuntu 2-nya ya teman-teman. Lalu jika sudah, kita bisa aktifkan dengan perintah sistem ctl restart bin 9 seperti ini, kemudian kita enter. Oke, kemudian kita akan lihat di ls/var/chat seperti ini ya teman-teman, lalu /bin, kemudian kita enter. Nah, di sini dia sudah ada db.10 dan db.nesia. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu pengujian master slave DNS server. Jadi nanti kita akan melakukan pengujian pada Ubuntu client, apakah Debian server berhasil menjadi master dan Ubuntu server berhasil menjadi slave-nya nanti. Oke, kita akan lihat pada client Ubuntu-nya ya teman-teman. Oke, di sini kita akan melakukan konfigurasi resolve terlebih dahulu dengan perintah nano /etc/resolve
conf seperti ini. Oke, teman-teman bisa scroll ke bawah. Nah, pada video sebelumnya atau pada bab sebelumnya kita kan sudah melakukan konfigurasi resolve nih. Nah, di mana pada name server 8.8.8 ini dia adalah sebagai masternya, teman-teman. Kemudian pada name server 8.8.4.4 itu dia sebagai slave-nya. Nah, begitu pula dengan server 1 Debian dan server 2 Ubuntu. Jika kita ganti menjadi name server 10.10.2, kemudian pada name server kedua juga kita ganti menjadi 10.10.3. Nah, pada name server yang pertama ini dia adalah IP dari server 1 Debian-nya, yang mana sudah kita akui bahwa server 1 Debian itu adalah masternya, dan name server yang kedua ini adalah IP dari server 2 Ubuntu-nya, yang mana sudah kita akui sebagai slave ya teman-teman. Kemudian jika sudah kita Ctrl X, lalu kita enter, kemudian kita akan cek dengan perintah dignesia.com seperti ini. Oke teman-teman, seharusnya saat kita dignesia.com atau nama domain teman-teman, itu tuh dia mengeluarkan 3 IP sekaligus. Nah, jadi IP yang pertama itu sebagai master adalah IP dari server 1 Debian-nya 10.10.10.2, dan kemudian ada IP dari slave-nya atau backup-nya yaitu IP dari server 2 Ubuntu 10.10.10.2, dan juga ada IP web servernya yaitu 10.10.10.4. Namun karena di sini saya terdapat masalah, jadi saya tidak bisa melakukan dig ya teman-teman. Oke teman-teman, itu dia materi-materi di bab 23 ini. Semoga materi kali ini bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini, dan tidak lupa juga untuk nyalakan loncengnya, agar kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari channel saya. Sekian, terima kasih, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!